Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana DAU-nya itu sudah ditransfer ke APBD dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K, tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Kota Kupang ibu kota provinsi saja 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu 2021, Pak. Sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya, Pak, ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik ini. Saya minta tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal, kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu, kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak, Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada, tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade Pak, menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13, saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu, kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer, bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselnas, panggil tuh BNPAN RB, Menteri Keuangan. Apa dasarnya mereka transfer? Sekarang mau saya dengar Bu, sudah ini awal tahun ini ditransfer lagi untuk P3K, tapi diangkat-angkat enggak. Terus uang ini untuk siapa? Terus siapa yang mengawasi uang ini? Terus tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade, siapa yang harus menghapus air mata mereka itu siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai menteri, siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri, saya minta kita bergandengan tangan.
Kita hadapi persoalan ini bersama. Kita turun ke daerah, kita tunjukkan sama P3K bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang bupati mengatakan dana daunnya kurang, suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang P3K untuk 2023 dananya dikunci. Walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang kita ngomong dari tadi ini persoalan sudah ada Bu. Uangnya sudah ada di daerah. Cuman persoalannya kepala daerah tidak mau angkat. Alasannya dana daun kurang. Coba hitung, saya sudah hitung. Kota Kupang ada kelebihan, Kabupaten Kupang ada kelebihan, tapi bupatinya tidak mau. Nah ini, jadi saya bilang kita harus sama-sama. Dan saya minta Pak Menteri menjadi fokus Pak Menteri untuk menyelesaikan ini. Supaya Bapak juga jangan terlalu beban bahwa memang kesalahan bukan hanya pada pusat. Di daerah juga ada, mari kita selesaikan bersama. Makanya saya usul rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI. Biar jelas, clear. Bila perlu dudukin itu DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Supaya mereka tahu ini uang APBN yang berubah jadi APBD. Yang tidak bisa mereka pakai seenaknya. Khusus untuk P3K. Yang saya dengar, banyak permainan di daerah sekarang. Itu dana P3K dimainkan oleh mereka. Makanya saya kadang-kadang saya bikin, kalau bila perlu kita pakai. Minta KPK aja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih, kasihan guru-guru itu. Oke lanjut, itu untuk ini Pak ya, P3K. Mengenai ada juga terkait asesmen tadi Pak, daerah NTT Pak. Guru P3K dan juga transfer gajinya langsung dari pusat. Tadi saya mendengar dari banyak anggota permintaan melakukan ini. Ini tentunya akan menjadi suatu wacana yang kami bawa dari meeting ini, dari raker ini kami akan bawa dan diskusikan, dan telah kami diskusikan dan akan terus kami coba lihat apa solusi yang bisa dihasilkan, berdiskusi dengan Kemenpan RB dan juga dengan Kemenq dengan ide yang dibahas hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah formasinya. Tentunya saya tidak bisa menjamin apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang sudah pasti akan kami coba angkat wacana ini kepada kementerian-kementerian lain yang berkait. Memang permasalahan utama saya sama Bu Anita sama-sama frustrasi pada saat turun ke berbagai macam daerah, suka bingung padahal sudah menjelaskan berkali-kali bahwa bukan hanya anggaran itu sudah dipagu, tapi banyak Pemda mungkin yang belum sadar bahwa kalau anggaran itu tidak digunakan, itu akan diasumsi bergilir ke tahun berikutnya. Jadi secara teknis kalau tidak dikeluarkan anggaran itu, anggaran totalnya Pemda itu akan berkurang tiap tahun. Dan itu yang mungkin bisa juga dibantu komunikasikan kepada anggota Komisi 10, kepada masing-masing Pemda bahwa memang sudah di-earmark gitu. Tapi memang kami akan terus berjuang, terus bersosialisasi kepada setiap daerah untuk memastikan dan meyakinkan bahwa ini adalah harusnya prioritas nomor 1 gitu. Kenyataannya adalah kenapa waktu misalnya Bu Anita mengecek dan ternyata ada anggarannya, kenyataannya adalah anggaran itu tidak diprioritaskan untuk guru honorer, tapi ada kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih penting. Realitanya adalah itu. Jadi itu yang mungkin harus kita bantu bersama-sama gotong royong menekan kepada Pemda bahwa prioritas nomor 1 adalah pendidikan, dan prioritas nomor 1 di pendidikan adalah guru-guru honorer yang sekarang belum menerima nafkah yang layak. Jadi itu mungkin poin besarnya. Tentunya seperti yang Bu Nunu sudah presentasikan, semua isu-isu seperti guru tidak menyerobot guru lain di sekolah tempatnya, itu semuanya adalah alasan kenapa ini makan waktu. Komitmen kami adalah ini akan mayoritas daripada isu ini akan selesai sampai dengan akhir 2024. Kami akan usahakan apa yang kita bisa selesaikan di tahun ini, tetapi ini adalah proses yang terus berjalan Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Memang nggak akan semuanya puas di tahun ini, tapi tahun depan lebih banyak lagi yang puas, lebih sedikit lagi yang tidak puas. Tahun berikutnya akan sangat sedikit yang tidak puas dan lebih banyak yang puas. Jadi itu adalah proses, dan kami mohon kesabaran dari semua pihak untuk kami melakukan ini. Karena belum pernah ini terjadi sebesar ini dan sebanyak ini yang menjadi P3K. Dalam berpuluh-puluh tahun belum pernah.